Di episode sebelumnya, akhirnya seluruh pulau diselimuti oleh cahaya pembatuan, dan ternyata Senku bisa lolos dari pembatuan itu. Sekarang Senku dan Ibara sudah bertemu dan duel antara dua komandan ini akan segera dimulai. Oke, jadi setelah gertakan Senku, Ibara melempar Medusa yang dia pegang. Tapi Medusa itu tidak aktif dan Ibara berniat mengambil Medusa itu lagi. Tapi ternyata sebelum pertemuan mereka, Senku sudah membuat beberapa jebakan. Senku langsung menginjak sebuah tali yang tersambung ke mobil laboratorium dan seketika mobil itu maju dengan sendirinya dan menabrak Ibara. Tabrakan ini cukup kuat dan membuat Ibara terpental. Senku langsung mengambil Medusa yang tergeletak dan memberikan perintah pembatuan. Tapi belum selesai perintah itu diucapkan, ternyata Ibara sudah berada di sebelah Senku dan langsung menyerang Senku dengan cakar di tangannya. Akhirnya Medusa itu jatuh dan Ibara langsung menendang Senku sampai Senku menabrak pohon. Ternyata Ibara bisa selamat dari tabrakan tadi karena dia sudah memasang beberapa lapis pelindung di bagian dada. Sekarang karena pelindung itu sudah retak-retak, Ibara langsung membuangnya dan mengambil Medusa yang tergeletak. Sekarang Medusa itu ada di tangan Ibara dan ternyata Senku sudah tidak ada di tempatnya. Senku melarikan diri dari sana. Ibara yang melihat aksi Senku ini berpikir kalau seorang komandan yang melarikan diri adalah seorang pecundang. Sekarang Senku masuk ke dalam hutan dan Ibara mengejarnya. Senku sengaja lari ke hutan supaya Ibara tidak bisa melempar Medusa itu di sini karena bisa saja Medusa itu malah tersangkut di pohon. Sekarang Senku berhenti dan diam-diam melempar beberapa botol kaca. Tapi Ibara bisa menyadari serangan ini dan Ibara langsung menepis botol-botol itu. Botol itu terkena ke pohon dan terlihat batangnya yang terbakar. Sepertinya yang Senku lempar adalah cairan sejenis asam. Sekarang setelah kehabisan botol, Senku sekali lagi lari dari Ibara. Ibara melihat ini sebagai keuntungan untuknya karena dia sudah menguasai topografi di pulau ini. Ternyata diam-diam Ibara membawa Senku ke tempat terbuka. Senku yang lelah berlari akhirnya tersandung dan jatuh di tepi jurang. Sekarang Senku tidak punya tempat untuk lari lagi karena di depannya ada jurang dan di belakangnya ada Ibara. Senku menggertak dan berkata akan mengeluarkan laser dari alat yang dia bawa. Tapi Ibara tidak takut karena jika itu benar laser seharusnya Senku sudah menggunakannya dari tadi. Tapi pada kenyataannya dari tadi Senku tidak menggunakan laser sama sekali. Sekarang sebelum mengakhiri semua ini, Ibara bertanya, "Siapa namamu?" Ternyata Ibara menanyakan ini untuk mengulur waktu dan menghitung jarak di antara mereka. Setelahnya Senku berkata, "Namaku Senku, Senku Ishigami." Setelahnya Ibara berkata, 5 meter 5 detik. Ibara langsung melempar Medusa dan berkata, "Jadi namamu Senku. Halo dan selamat tinggal, Senkuku sayang." Sekarang Medusa itu sudah sampai di atas kepala Senku dan tiba-tiba Ibara mendengar suara misterius. Ibara baru sadar kalau tempat duel mereka saat ini adalah tebing pemecah ombak. Tempat ini yang menjadi tempat pertempuran pertama mereka beberapa jam yang lalu. Ibara baru mengingat sesuatu. Saat Senku melempar botol di hutan tadi, ada satu botol yang lemparannya jauh dari dirinya. Dan ternyata itu adalah botol berisi cairan pembangkit dan botol itu mengenai patungnya Ryusui. Ryusui langsung bangkit dan Ibara tidak menyadarinya. Setelah bangkit, Ryusui melihat Senku yang berlari dan membawa telepon. Ryusui langsung mencari Mozu dan mengambil earpiece yang dia bawa. Dan sekarang saat Medusa itu tepat berada di atas kepala Senku, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari belakang tebing. Ternyata itu adalah drone kerajaan sains dan Ryusui lah yang mengendalikannya. Ibara mengira drone itu adalah burung, dan Ryusui langsung mengarahkan drone itu ke arah Medusa. Dan karena Medusa itu terikat dengan tali, akhirnya tali itu tersangkut di baling-baling drone dan kedua belah pihak langsung melakukan tarik tambang. Karena tarikannya sangat kuat, tali yang dipegang Ibara sampai putus. Tapi Ibara langsung melempar selendang yang dia gunakan dan selendang itu berhasil mengikat drone. Sekali lagi mereka melakukan adu tarik-menarik. Dan waktu yang tersisa sebelum Medusa itu meledak adalah 3 detik. Sekarang kondisi 2 lawan 1, tapi Ibara terlihat tidak kewalahan. Ternyata Ibara ini punya latar belakang seorang kesatria yang kuat. Jadi dia bisa dengan mudah melawan tarikan Senku dan Ryusui. Tapi Ibara mencoba berpura-pura bodoh dan membiarkan Senku menjalankan rencananya. Akhirnya di hitungan 1 detik, Senku melepaskan tali yang dia pegang supaya Medusa itu tertarik ke arah Ibara. Tapi Ibara sudah menunggu saat-saat ini dan Ibara langsung melempar topi yang dia gunakan ke arah Medusa. Akhirnya Medusa itu berbalik arah karena dorongan topi ini. Dan seketika Medusa itu meledak di tengah-tengah mereka.
Ibara berkata, mereka yang berpikir dirinya cerdas akan selalu mudah untuk dijebak, dan jika bicara soal kelicikan, kalian tidak bisa mengalahkanku. Setelahnya terlihat Ryusui yang berlari ke depan, tapi dia malah berlari ke arah Medusa. Seketika Ryusui melompat ke arah Ibara, tapi Ryusui sudah terlebih dahulu menjadi batu. Akhirnya Ryusui jatuh dan badannya langsung hancur di depan Ibara. Sekarang Medusa itu bebas dan Ibara menariknya lagi. Sekarang Medusa itu ada di tangan Ibara dan Ibara langsung mengangkat Medusa itu dan berkata kalau ini adalah kemenangan untuk Pak Tua ini. Tapi ternyata di Medusa itu sekarang tersangkut dengan earpiece dari kerajaan Sains. Ternyata Ryusui berlari ke arah Medusa tadi dan menyangkutkan earpiece itu sebelum menjadi batu. Dan sekarang Senku berkata kalau memang orang yang berpikir dirinya cerdas adalah orang yang paling mudah dijebak. Senku langsung berkata 5 meter 1 detik dan Medusa itu sekarang aktif dan langsung merubah Ibara menjadi batu. Dan setelah cahaya pembatuannya menghilang, Senku mendekati patungnya Ibara dan mengambil Medusa itu. Sekarang musuh mereka sudah berhasil dikalahkan dan Senku akhirnya bisa tersenyum bahagia. Dengan Ibara yang menjadi batu, ini menjadi kemenangan untuk kerajaan Sains. Setelah istirahat sejenak, Senku langsung berjalan menuju ke puncak gunung. Di perjalanannya ini, Senku membayangkan saat pertama kali dia bangkit setelah pembatuan 3700 tahun lamanya. Saat itu Senku hanya sendirian dan saat ini Senku juga merasa sendirian lagi. Tapi tiba-tiba telepon yang Senku bawa berbunyi dan ternyata itu adalah telepon dari Ruri yang berada di desa Ishigami. Dari kejauhan terlihat cahaya matahari yang mulai terbenam. Di sana Ruri bersama Minami, Mirai, dan beberapa orang asli desa Ishigami sedang berkumpul dan menunggu kabar dari Senku. Setelah telepon mereka terhubung, Ruri menanyakan keadaan Senku apa baik-baik saja atau tidak. Senku berkata ini adalah kemenangan untuk kerajaan Sains. Sekarang Senku sudah sampai di puncak gunung dan dia juga melihat matahari yang mulai terbenam. Senku berpikir memang beberapa tahun yang lalu dia memang hanya sendirian. Tapi sekarang berbeda, dia punya banyak rekan sekarang dan dia tidak sendirian lagi. Oke, itu tadi alur cerita dari anime Dr. Stone Season 3 episode 23. Akhirnya di episode kali ini, kerajaan Sains berhasil mengalahkan kekaisaran Ibara dan Senku menjadi last man standing atau orang terakhir yang tersisa. Tapi walaupun begitu, sekarang dia sudah punya mesin pembuat asam nitrat. Jadi pembangkitan kerajaan Sains tidak perlu menunggu waktu yang lama. Oke, episode selanjutnya adalah episode 24 dan itu adalah episode terakhir untuk Dr. Stone Season 3 ini. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. So そるぜこれは